wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Amelia Sakinah, NIM 41211142. Di sini saya akan memaparkan hasil dari UTS Ilmu Kalam saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas D. Soal yang pertama adalah, menurut Anda, apakah masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Berikan alasan dan sertakan metode yang tepat untuk diterapkan kepada mereka agar tidak salah memahami konsep. Nomor 2, analisalah koreksi, komparasi, dan bersamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Nomor 3, dengan bahasa sederhana, tulislah pemikiran kalam aliran Khawarij, Mujri'ah, Jabriyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Maturidiyah. Kemudian analisa dari Anda, manakah yang paling mendominasi di Indonesia dan mengapa aliran tersebut diterima. Dan yang terakhir, nomor 4, dalam banyaknya aliran kalam dan pemikiran keislaman, maka terjadi perbedaan. Analisalah perbandingannya aliran kalam dan mengenai perilaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan, dan keadilan Tuhan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Yang pertama, nomor 1. Masyarakat awam perlu belajar tentang ilmu kalam walaupun hanya sebatas dasarnya saja karena ilmu kalam sangat berguna. Seperti yang dikatakan oleh para ulama kalam, bahwa belajar ilmu kalam hukumnya fardu kifayah. Harus ada di antara umat ini yang mau serius untuk mendalami berbagai aliran filsafat barat modern. Kemudian dibongkar kelemahan mereka serta ditunjukkan mengenai kebenaran Islam. Dengan demikian, umat bisa menyadari dan tidak selalu mengikuti setiap alur kehidupan yang dipromosikan oleh barat. Kemudian metode yang digunakan itu, pertama, mengenal makhorijal huruf yang sesuai dengan sifat-sifatnya sebagai modal dasar untuk memahami ilmu kalam. Kemudian dengan membaca Al-Quran dan dikaji secara seksama, isi darinya kemudian diamalkan secara intensif yang dijanjikan berdasarkan kemampuan daya pikir tiap individu yang ditumpang dari berbagai referensi ilmiah yang objektif melalui proses tahapan demi tahapan. Jawaban nomor 2 yaitu, perbandingan ketiga ilmu ini secara umum ada pada metodenya. Jika ilmu kalam berawal dari nas dahulu dan untuk menguatkan argumennya mereka memakai penalaran akal, sedangkan filsafat sebaliknya, mereka menggunakan daya penalaran akal dulu, barulah penguatan dan pembuktian argumen untuk memakai nas. Sedangkan tasawuf mencapai pengetahuannya melalui intuisi. Selanjutnya, adapun hubungan dari ilmu kalam dan filsafat adalah filsafat dijadikan sebagai alat untuk membenarkan nas agama. Filsafat mengawali pembuktiannya dengan argumentasi akal, barulah pembenarannya diberikan wahyu, sedangkan ilmu kalam mencari wahyu yang berbicara tentang keberadaan Tuhan, baru kemudian didukung oleh argumentasi akal. Sedangkan hubungan ilmu kalam dan tasawuf adalah sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Pada intinya, bahwa ilmu kalam, filsafat maupun tasawuf memiliki kesamaan dalam segi objek kajiannya, yaitu tentang Tuhan dan segala yang berkaitan dengannya. Namun dalam kajian, objek tersebut hanya dibedakan dalam penamaannya saja. Ilmu kalam dalam objek kajiannya terkenal dengan sebutan tentang kajian Tuhan. Sedangkan dalam filsafat dikenal dengan sebutan kajian tentang wujud, dan dalam ilmu tasawuf atau irfan dikenal dengan sebutan kajian tentang al-haq. Akan tetapi, pada dasarnya ketiga ilmu tersebut mengkaji kajian tentang Tuhan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Jawaban nomor 3 yaitu, aliran Khawarij. Khawarij berarti orang-orang yang keluar barisan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Aliran Murji'ah
Aliran ini disebut juga Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda persoalan konflik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan kaum Khawarij pada hari perhitungan kelak. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang kafir di antara ketiga kelompok yang bertikai itu. Aliran Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Manusia menurut aliran Jabariyah adalah sangat lemah, tidak berdaya, serta terikat dengan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Aliran Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Allah. Aliran Qadariyah, nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia tunduk terpaksa kepada qadar Allah. Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Aliran Al-Asy'ariyah yaitu yang lebih mengutamakan penggunaan dalil nakli dan mengurangi atau membatasi penggunaan logika filsafat sebagai fondasi pemikiran teologis. Aliran Maturidiyah yaitu aliran yang meyakini bahwa akal dan syariat saling melengkapi untuk mencapai keberadaan ilahiyah. Aliran Asy'ariyah atau Maturidiyah karena aliran tersebut berpedoman pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul dan riwayat sahih dari para sahabat, tabi'in, dan pemuka hadis. Jawaban nomor 4. Pelaku dosa besar. Khawarij. Orang mukmin yang melakukan dosa besar adalah kafir dan di akhirat kekal di negara iman adalah al-amal atau perbuatan. Seseorang dikatakan beriman jika perbuatannya menunjukkan kekuatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, Murji'ah. Orang mukmin yang melakukan dosa besar tidaklah dikatakan kafir, tetapi mukmin fasik atau tetap mukmin karena ia masih beriman kepada Allah, dan dikatakan fasik karena ia telah melakukan dosa besar dan di akhiratnya diserahkan kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Mu'tazilah. Mukmin yang melakukan dosa besar tidak dikatakan kafir, melainkan fasik yang melewat dan menempati posisi bawah mukmin di atas kafir atau al-manzil bain, al-manzil latain, imam dan kufur. Yaitu yang pertama, Khawarij. Imam adalah al-amal atau perbuatan. Seseorang dikatakan beriman jika perbuatannya menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, Murji'ah. Iman dalam pandangan Murji'ah adalah tasdik bil qalbi atau pembenaran dalam hati. Apabila hati seseorang terdapat keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasul-Nya, dan keyakinan terhadap seluruh ajarnya adalah kebenaran yang harus dilakukan, maka secara otomatis seseorang akan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, Mu'tazilah. Imam menurut Mu'tazilah adalah ma'rifat atau pengetahuan tentang Tuhan yang dibuktikan dengan perbuatan, dan kafir manakala tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Selanjutnya, perbuatan Tuhan. Satu, aliran Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada perbuatan yang dikatakan baik. Namun tidak berarti Tuhan tidak dapat berbuat perbuatan yang buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan yang buruk karena ia sendiri mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu sendiri. 2. Kelompok Asy'ariyah tidak menerima paham Tuhan mempunyai kewajiban. Tuhan dapat berbuat sesuka hatinya terhadap makhluk. Karena alasan inilah aliran ini menerima paham pemberian beban di luar kemampuan manusia. 3. Aliran Maturidiyah Samarkan berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja.
4. Perbuatan manusia. Yang pertama, aliran Jabariyah. Semua perbuatan manusia bukan atas kehendak sendiri, namun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatannya, baik atau buruk, Allah semata yang menentukannya. Manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. 2. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik. 3. Aliran Mu'tazilah memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. 4. Aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia berada dalam posisi yang lemah. Ia diibaratkan seperti anak kecil yang tidak punya pilihan dalam hidupnya. Yang kelima, Maturidiyah. Manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan. Hanya Tuhanlah yang dapat mencipta, dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan baginya. Selanjutnya, sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan. Yang pertama, 1. Mu'tazilah yang berprinsip keadilan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Dengan memaksakan kehendak kepada hambanya, kemudian mengharuskan hambanya untuk menanggung akibatnya perbuatannya. Yang kedua, perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan. Mereka mengartikan keadilan dengan menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yaitu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimiliki serta mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, Maturidiyah. Menurut Maturidiyah, Samarkand dibatasi oleh keadilan Tuhan. Tuhan adil mengandung arti bahwa segala perbuatannya adalah baik dan tidak mampu untuk berbuat buruk. Adapun Maturidiyah buhara bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Tuhan berbuat apa saja yang dikehendakinya dan menentukan segala-galanya. Sekian jawaban UTS dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.